Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sulistia dengan NIM akhir 074. Saya Nia Amanati Rahimah dengan NIM akhir 073. Saya Nur Latifah Rahmania dengan NIM akhir 108. Saya Nisdina Sarah Holisati dengan NIM 087. Saya Syahriza Ahdan Tazani dengan NIM akhir 084. Pagi ini kami datang ke Kebun Dodo Martani untuk mengamati penyakit yang kami temukan pada tanaman singkong. Tanaman singkong atau Manihot esculenta grans merupakan sumber karbohidrat penting di daerah tropis yang memanfaatkan umbi akarnya. Meskipun adaptif, singkong sering diserang beberapa penyakit signifikan. Contohnya, hawar daun bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas manihotis yang menyebabkan bercak bersudut dan juga daun mengering. Kemudian ada layu bakteri yang disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum yang mengakibatkan layu mendadak dan busuk, serta yang paling merusak, penyakit mosaik virus atau CMD yang disebabkan virus dan dijirikan oleh pola mosaik pada daun serta disebarkan melalui stek dan kutu kebul. Pengendalian penyakit ini berfokus pada penggunaan bibit stek yang sehat, sanitasi, dan menanam varietas tahan. Penyakit busuk batang yang biasanya dialami oleh tanaman singkong biasanya disebabkan oleh jamur Phytophthora sp ataupun jamur Botryodiplodia sp. Gejala yang ditimbulkan yaitu yang pertama munculnya bercak kehitaman pada pangkal batang yang kemudian meluas dan membusuk dan disertai dengan bau yang tidak sedap. Kemudian tanamannya menjadi layu dan juga tunas mudanya mati, dan bila terinfeksi parah maka bisa juga terjadi busuk pada akar dan juga umbinya. Cara pengendaliannya yang pertama yaitu dengan memilih varietas yang tahan, yaitu contohnya seperti varietas UJ5 dan juga varietas cacing hijau, memilih bibit yang sehat untuk mencegah penyebaran, melakukan perbaikan drainase, melakukan sanitasi lahan, melakukan rotasi tanaman dengan menghindarkan menanam tanaman singkong terus-menerus di tanah yang sama, dan juga memberikan fungisida jika diperlukan. Penyakit mosaik pada tanaman singkong atau Cassava mosaic virus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan terutama oleh kutu kebul serta melalui penggunaan stek yang telah terinfeksi. Virus ini dapat menyebar cepat dan menurunkan produktivitas tanaman secara signifikan. Gejala utama yang muncul adalah perubahan warna daun menjadi belang kuning pucat hingga putih di antara jaringan hijau. Pada serangan berat, daun muda mengalami penyusutan ukuran, perubahan bentuk, bahkan terjadi kerusakan pada pucuk tanaman. Pengendalian penyakit mosaik dapat dilakukan melalui berbagai langkah teknis. Penggunaan bibit bersertifikat dan bebas virus menjadi langkah utama untuk mencegah infeksi awal. Sanitasi alat tanam serta pembersihan lahan juga diperlukan untuk menghindari penyebaran patogen antar tanaman. Tanaman yang menunjukkan gejala berat sebaiknya segera dicabut dan dimusnahkan agar tidak menular ke tanaman lainnya. Pengaturan pola tanam, termasuk penggunaan jarak tanam yang seragam dan sistem tumpang sari dapat membantu menekan populasi kutu kebul di lapangan. Untuk pengendalian vektor, penggunaan insektisida yang tepat sangat diperlukan. Bahan aktif yang direkomendasikan antara lain bifenthrin, buprofesin, phenoxycrab, deltametrin, dan lain-lain. Aplikasi insektisida harus mengikuti dosis dan petunjuk pada label untuk memastikan efektivitas sekaligus meminimalisir resiko resistensi. Penyakit bercak daun coklat atau Cassava brown leaf spot merupakan penyakit yang dipicu oleh jamur Microspirella henningsi. Jamur ini biasanya bertahan pada daun yang terinfeksi dan pada sisa tanaman yang tertinggal di permukaan tanah. Untuk tanda serangan dapat dilihat dari munculnya titik-titik kecil berwarna kuning kehijauan. Namun, seiring waktu, titik tersebut berubah menjadi bercak bersudut berwarna coklat dengan tepi yang lebih gelap. Apabila infeksinya sudah semakin berat, bagian tengah bercak mengering, berlubang, dan akhirnya membuat daun rontok lebih cepat. Cara terbaik untuk mencegah penyakit tersebut dapat dilakukan dengan pemilihan stek yang benar-benar sehat, menjaga kebersihan lahan, serta memberi jarak tanam yang cukup agar daun tidak terlalu lembab. Kemudian, daun yang sudah parah sebaiknya langsung dibuang agar tidak menular ke tanaman lain. Apabila dalam kondisi penyakit sudah menyebar, dapat disemprotkan fungisida yang sesuai, seperti yang berbahan aktif klorothalonil, tembaga, mancozeb, metalaxyl, atau thiophanat. Melalui pengelolaan lahan yang bersih, pemilihan bahan tanam yang tepat, dan pengendalian fungisida, bila diperlukan, penyakit ini dapat ditekan, sehingga tanaman singkong dapat tetap tumbuh dengan sehat. Nah, kemudian kami menghitung intensitas serangan pada tanaman singkong
yang kami temukan sebelumnya. Nah, yang pertama itu kami menghitung dengan intensitas serangan pada busuk batang dan juga mosaik virus, kemudian bercak daun coklat dengan skala 0 hingga skala 4. Nah, pada rumusnya adalah sigma V kali N dalam kurung dibagi dengan Zn dikali 100%. Nah, V ini adalah skala serangan dan kemudian N adalah jumlah dari tanaman tersebut, kemudian Z adalah skala tertinggi dan N adalah total dari tanaman keseluruhan. Nah, pada intensitas serangan pada busuk batang ini mendapat 7,432% dengan kategori kerusakan rendah. Kemudian intensitas serangan mosaik virus dengan persentase 4,729%, yakni kategori kerusakan rendah, dan juga intensitas serangan bercak daun coklat dengan kategori kerusakan sedang hasilnya 21,621%. Dan kemudian kami menghitung rata-ratanya dengan keseluruhan, yakni 11,26% dengan kategori kerusakan sedang. Sekian video observasi kami di Kebun Midol Martani. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.